wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah subuh Masjid Jamil Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa hadir kembali pada saat ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Mudah-mudahan semuanya ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba dilihat halaman 73. Al-Babus Tsani wal Ishrun, bab yang ke-22, fi bayaniz zina, tentang zina. Saudara-saudara sekalian, ada 4 dosa besar yang harus kita ketahui. Pertama adalah al-isyraku billah, kita menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qatlun nafsil mu'min, ya, amdan, membunuh jiwa orang beriman, membunuh orang yang beriman yang tidak bersalah. Dan yang keempat adalah tentang zina. Jadi pada pagi ini kita akan membahas tentang zina dan bahayanya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun, surah Al-Mu'minun ayat 3. Allah berfirman, beruntunglah orang yang memelihara kemaluan mereka, laki-laki ataupun perempuan. Dari apa? Ay anil fawahis, dari perbuatan keji. Wa amma la yahillu lahum, dan dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala taqrabul fawahis ma dhahara minha wa ma baton, janganlah engkau dekati perbuatan keji, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Surah Al-An'am ayat 151. Apa maksudnya? Yakni ma kaburo, yaitu perbuatan yang dosa besar. Wa huwa az-zina, yaitu perbuatan zina. Jadi zina ada hubungan, ya, seksual laki dan perempuan yang belum nikah, ya, tidak melalui hubungan nikah. Wa ma saghura, dan dosa kecil. Wa huwal qublah, ciuman, ya, laki perempuan yang bukan muhrimnya itu termasuk dosa kecil. Wallamasu, memegang, wan nazaru, dan memandang, ya. Jadi kita melihat, kita tegesin aja perempuan, juga termasuk dosa kecil atau zina mata. Kama jaa fil khabar, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, an Sayyidil Bashar, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita digelar itu Sayyidil Bashar, memimpin umat manusia atau penghulu. Nabi bersabda, al yadani tazniani, kedua tangan bisa berbuat zina. War rijlani tazniani, kedua kaki itu bisa berzina. Wal ainani, dan kedua mata tazniani, itu bisa berzina. Bagaimana caranya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullil mu'minin, katakanlah olehmu wahai Muhammad, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka memejamkan pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan memelihara kemaluannya, dzalika azka lahum, karena itu lebih suci bagi mereka. Ini yang dimaksud, ya, kita melihat
perempuan atau lain jenis itu seperlunya aja, ya. Jangan pakai ditegesin banget, ya. Yaghuddu min absarihim. Al-ayah surah An-Nur. Qad amara Allah Ta'ala ar-rijala wan nisaa bighaddil basar. Allah telah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk memejamkan mata anil haram, itu dari hal-hal yang dilarang. Wa yahfadzul farja anil haram, dan memelihara kemaluan daripada hal-hal yang haram. Bagaimana caranya? Itu tadi hubungan suami istri, ya, kita sudah nikah, itu hubungan yang halal. Wa qad harramallahu az-zina fi ayatin katsira. Allah telah mengharamkan perbuatan zina dalam banyak ayat yang lain. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan zina, maka dosanya, azabnya sangat besar. Al-Furqan ayat 68. yakni iqaban atau azaban minan nar, atau siksa dari api neraka. Wa yuqalu wadiyan finnar, dikatakan juga ia ada di lembah api neraka. Wa yuqalu jabun finnar, dan dikatakan juga ia di lubang api neraka. Nah, itu. Idza futiha famuhu, apabila terbuka mulutnya atau dibuka, soha ahlu jahannam, maka bertiaklah para penduduk neraka jahanam, min haitsu raihatihi, itu karena baunya, ya. Jadi bau api neraka itu sudah sangat menyengat, ya, dari jauh. Begitu juga bau surga itu sudah wangi, ya, dari jauh. Wa ruwiya an ba'dis sahabah, diriwayatkan dari sebagian sahabat, annahu qala, bahwa dia berkata, iyyakum wazina, hindarilah atau jauhilah olehmu akan zina. Fa inna fihi sitta khisalin, karena zina itu akan berdampak kepada 6 kerugian, ya. Jadi kalau berbuat zina itu 6 kerugian bagi pelakunya. Salasun fid dunya, 3 kerugian itu akan dialaminya di dunia. Wa salasun fil akhirati, dan 3 kerugian lagi di akhirat. Apa saja yang di dunia? Fa ammal lati fid dunya fa nuqsanur rizqi, ya. Adapun kerugian di dunia yang pertama adalah dikuranginya rezeki, ya. Jadi kalau orang berbuat zina itu rezekinya dikurangi, ya. Mungkin kita bertanya, oh dia itu sering berzina tapi rezekinya banyak aja, lancar aja, ya. Bagaimana? Dia berzina aja lancar, apalagi nggak berzina, lebih lancar lagi. Nah itu Pak. Jadi modelnya begitu, ya. Fanuqsanur rizki, ya. Dulu ada zaman Nabi, itu karena masa transisi, ya. Pada zaman jahiliyah orang biasa, ya, berzina, mempunyai selir yang banyak, ya. Mungkin istrinya satu, selirnya banyak. Yang dimaksud selir adalah itu partner perempuan yang tidak melalui nikah, ya. Jadi ketika dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi dan mengaku terus terang, wahai Nabi, hobi saya adalah berzina. Kalau nggak berzina tuh nggak enak. Kata Nabi, ente hebat, berarti ngaku terus terang, ya. Yang lain juga banyak, cuma nggak ngaku, ya. Apa kata Nabi? La takdzib, jangan kau bohong. Itu aja kata Nabi. Maksudnya bagaimana? Pokoknya nanti kalau ditanya, kamu dari mana? Habis zina, ya. Kamu mau kemana? Mau zina. Dia mikirin, ya, kalau gitu saya bohong mulu, ya. Nabi mengurangi atau memerintahkan supaya jangan bohong. Nah semenjak itu dia sehari demi sehari dikurangin. Yang tadinya berzina 1 hari 5 kali, 4 kali, besoknya 4 kali, besoknya dikurangi lagi. Kenapa? Takut ditanya, dari mana ente? Dari Keramat Tunggak misalnya. Nah, itu. Jadi kata Nabi, la takdzib, boleh kamu berzina karena itu, tapi kurangi, nanti kamu ditanya
dan kamu harus menjawab terus terang. Jadi dia pikirin ya, Nabi tidak menyuruhkan untuk tinggalkan zina, tapi jangan bohong. Dari mana kamu? Akhirnya dengan cara itu, akhirnya dia meninggalkan zina secara bertahap. Ya, itu. Sama seperti orang sering mabok, ya ditanya, jangan bohong. Dari mana kamu? Misalnya minjem uang, ini uang untuk apa? Untuk mabok. Ya bilang terus terang, untuk mabok. Pasti nggak dikasih. Ya seperti itu. La takdzib. Begitu juga tentang zina. Jadi fanuqsanur rizki. Nah itu. Waqatul ajal. Ya. Dan sedikitnya, nah ajal di sini maksudnya ini kematian ya, kematian. Wasawadul wajhi, dan wajah yang hitam. Nah jadi di dunia saja itu kalau orang yang berzina kelihatan wajahnya hitam. Wa amma allati fil akhirah, dan dosa-dosa yang ada di akhirat, faghadabullahi, itu Allah murka. Itu yang pertama. Wa syiddatul hisab, dan hisabnya sangat berat. Wa dukhulun nar, dan masuk api neraka. Nah jadi ini ada 6 akibat ya, 6 dosa atau sanksi yang diberlakukan kepada pelaku zina. Waruya, diriwayatkan anna Musa ya, bahwa Musa sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, liman zana, barang siapa yang berzina, qala Allah taala albasahu dar'an minan nar, maka Allah akan memakaikannya satu atau baju perang tapi dari api. Lawudi'a ala jabalin syahikin la asbaha ramadan. Kalau Allah baju itu diletakkan ya di suatu gunung yang tinggi, maka dia akan menjadi debu. Atau begitu kerasnya ya, begitu kerasnya siksa api neraka. Nah, itu. Jadi dari keterangan ini bahwa dosa zina adalah termasuk dosa besar yang memang harus dihindari bagi seorang muslim ya. Kalau dia seorang pemuda ya, ada desakan untuk berzina, lebih baik dia nikah ya. Makanya dalam hukum Islam ada zina muhsan namanya. Ada zina yang dilakukan oleh orang yang sudah nikah ya, dan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Nah itu. Jadi kalau zina orang yang sudah menikah, maka hukumnya dirajam ya. Jadi dia digalikan sumur gitu atau lubang sampai dia turun, tinggal kepalanya doang, dia permukaan tanah, lalu dilempari batu sampai dia meninggal, atau dikatakan sampai 100 kali. Tapi kalau zina bagi orang yang belum pernah menikah, belum pernah berhubungan suami istri, itu lebih ringan ya. Ala kulli hal, bagaimana supaya dosa-dosa ini ya bisa kita taubat ya sebelum kita, bagi orang yang pernah melakukannya ya. Karena apa? Karena Allah Maha menerima taubat. Nah itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak, ambil sarapannya Pak. Silakan.